Halo anak ibu, selamat pagi, salam jumpa untuk kita semua. Semoga hari ini kita diberkati oleh Tuhan. Dan ibu yakin anak ibu tetap semangat, tetap sehat dalam pembelajaran kita hari ini. Baik, anak ibu kelas 4. Pada hari ini kita akan kembali dalam materi pembelajaran kita yang baru tentang menghormati orang tua. Nah, anak didik ibu, kita semua memiliki orang tua masing-masing. Dan kita tahu orang tua yang kita miliki itu sangat menyayangi anak-anaknya. Tidak pernah mengecewakan anaknya. Kenapa? Orang tua yang kita miliki itu adalah wakil Tuhan. Orang tualah yang kita lihat di dunia sebagai Tuhan, sebagai Allah yang nyata. Pada pelajaran kelas 3 kemarin, kita telah mempelajari tentang 10 perintah Allah. 10 perintah Allah ini tercantum di dalamnya dalam perintah yang keempat, menghormati orang tua. Itulah sekarang yang kita pelajari. Bagaimana rupanya cara kita menghormati orang tua? Kita sebagai anak harus patuh, harus taat, dan harus menghormati, menghargai orang tua kita. Karena bila tidak ada orang tua, kita tidak ada artinya. Karena begitu besar kasih Allah bagi orang tua kita, dititipkannya lah kita bagi orang tua, sehingga orang tua mau merawat, membesarkan, dan membimbing kita sampai kita dapat mengenal segala sesuatu, sampai kita dapat menimba ilmu, sampai kita dapat mencari kehidupan yang lebih baik. Kita disekolahkan, kita diajari, kita diberi makan, kita diperhatikan. Itulah wujud nyata cinta kasih orang tua bagi anaknya. Tidak ada orang tua yang tidak baik. Orang tua sangat menyayangi dan mencintai anak-anaknya. Jadi, anak didik ibu harap kalian harus mari menghormati kedua orang tua kita, menghargai dan mencintainya. Taat kepada aturan orang tua. Nah, anak ibu, pada pelajaran hari ini, mari lihat kitab suci tentang menghormati orang tua. Lihat kitab suci tentang menghormati orang tua. Itu dapat kita lihat terdapat dalam kitab Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Itulah intinya. Nanti kamu baca, kamu pahami itu isi kitab Efesus, dan kamu harus menghafalnya. Setelah kamu hafalkan, kamu mengirimkannya kepada ibu lewat video. Bila kita menghormati orang tua kita, menaati aturan-aturan kehidupan yang ada, yaitu tentang 10 perintah Allah, kita menjadi anak-anak Allah. Kita menjadi anak yang mengerti dan memahami kehidupan yang diberikan Allah kepada kita. Nah, anak ibu, sekarang
kita juga akan mempelajari materi pelajaran tentang menghormati hidup, menghormati diri sendiri. Jadi pada hari ini kita akan belajar 2 materi. 1, menghormati kedua orang tua kita. Yang kedua, menghormati hidup kita, diri kita sendiri. Nah, bila kita mau menghormati orang lain, kita harus menghormati diri kita dulu. Kita harus jaga diri, jaga segala perkataan. Menghormati diri dengan cara membersihkan diri, merawat diri kita supaya kita lebih baik, lebih mapan berhubungan, berdepan dengan orang. Bila kita tidak menghormati diri kita sendiri, orang lain juga tidak akan menghormati kita. Ingat, kita harus pertama sekali menghormati diri kita sebagai pribadi ciptaan Tuhan. Setelah kita menghargai, menghormati diri kita, baru kita dapat menghargai orang lain. Kenapa? Karena kita adalah manusia pribadi yang bersifat sosial. Tidak bisa hidup seorang diri, harus berteman, sehingga kita dapat menyelaraskan kehidupan bersama sesama kita, saling membantu, saling melengkapi, dan saling bekerja sama. Dengan pribadi yang kita miliki, kita membentuk kehidupan kita sebagai warga masyarakat, dan masuk lagi kepada yang lebih tinggi, warga dunia. Nah, untuk itu Ibu mengharapkan mari selalu menghormati diri kita. Kita harus selalu bersyukur atas apa yang kita miliki. Ingat, salah satu tadi contohnya, kita harus merawat diri kita sendiri, buat kita menjadi lebih berarti. Kita harus membuat diri kita gambaran Allah. Bersihkan dirimu, sehatkan badanmu, sehingga jiwa raga lebih bersemangat. Apalagi di masa pandemi ini, anak didik kami harus lebih mencintai diri, semangat, sehingga kita menjadi pribadi yang baik di hadapan Allah. Nah, anak didik kami, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Keterangan dari Ibu harap dimengerti, dipahami, dan tolong dicatat. Penugasan tentang kitab suci Efesus 6 harus dihafal dan divideokan kepada Ibu. Bagaimana kamu menghafal dan memahami isi kitab suci? Terlebih dahulu kamu harus bersikap tenang, mengerti dan memahami. Jangan asal mengucapkan. Ibu minta tetap semangat dalam pembelajaran kita ini. Oke, salam sehat, salam kasih. Kita akan berjumpa kembali dalam pembelajaran berikutnya. Terima kasih.